nggak ada Tuhan, tolak semua Tuhan. Illa, isbat, menetapkan satu saja. Illallah, hanya Allah saja. Jadi kalau sudah menggunakan la, artinya kita menolak semua yang dipertuhankan. Kalau sudah gunakan illa, kita menetapkan yang ini saja. Kalau dua-duanya disatukan, la dengan illa, artinya yang satu ditetapkan, yang lain ditolak semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya dari belakang dulu. Saya tetapkan Allah saja, la ilaha, yang lain saya tepikan semua. Tuh. Cukup dengan kalimat ini, jadi prinsip kehidupan selesai. Sering mendengar kata tauhid. Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahhada yuwahhidu. Artinya adalah ja'alus syai' atau i'tiqadus syai' wahidan. Menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah ifradullahi tabaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijabarkan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri, ya, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ya. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Ini kemudian, kekhususan ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia pemilik nama Allah, hanya Dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk, yang begitu luas, tidak terbatas. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Hanya Dia yang tidak tercipta, tidak diciptakan, karena Dia adalah pencipta. Hanya Dia yang tidak memiliki anak dan tidak membutuhkan pasangan. Hanya Dia yang tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan-kekhususan ini, ya, terkait dengan kita sebagai hamba yang mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Para ulama menggolongkannya dalam tauhid al-asma wa sifat. Kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah pada 3 kekhususan Allah ini. Jika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, maka kita tergolong orang-orang yang musyrik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada seseorang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Berarti
orang tersebut telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Dia keluar dari Islam. Jika ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut telah jatuh dalam kesyirikan pada al-asma wa sifat. Manakala ada seseorang yang menduakan Allah dalam ibadah, di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah, kepada malaikatkah, kepada nabi, kepada orang soleh yang telah wafatkah, atau kepada bintang misalkan, kepada jin apalagi, atau kepada manusia biasa, atau kepada dukun, kepada paranormal. Jika dia mempersembahkan sebagian ibadahnya, jika dia berkorban, menyembelih korban misalkan kepada jin untuk mendapatkan maslahat yang dia asumsikan, dia anggap dia bisa mendapatkan maslahat dari jin tersebut, maka seseorang telah berbuat kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Ketiga jenis tauhid ini diisyaratkan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Maryam, dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Rabbus samawati wal ard. Rabb, ya, pemilik, pemelihara langit-langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ibadahi hanya dia saja dan bersabarlah engkau dengan kesabaran yang agung, kesabaran yang hebat dan besar untuk senantiasa istiqamah beribadah hanya kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada zat yang semisal dengannya, yang setanding, sederajat dengannya, yang memiliki sifat-sifat sempurna yang semisal dengannya, sehingga dia berhak diibadahi? Tidak ada. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini mengisyaratkan tauhid ar-rububiyah. Ya. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadati, ini mengisyaratkan tauhid al-uluhiyah, hanya dia yang berhak untuk kita ibadahi. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang semisal sama dengan Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna? Ini mengisyaratkan tauhid al-asma wa sifat. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengisyaratkan tentang pembagian tauhid ini menjadi 3. Hubungan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhidul rububiyah atau sebaliknya, bahwasanya tauhidul ar-rububiyah itu mengharuskan orang untuk melakukan tauhidul uluhiyah. Artinya, ketika seorang mengakui, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang memiliki segala sesuatu, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, maka keharusan baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang itu beribadah kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, rukuk sujud hanya kepada Allah, menyembelih atas nama Allah, sebenarnya dia itu mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memiliki surga dan neraka, Allah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan kita. Begitu juga kenapa kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla? Karena ini semuanya adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, seorang kalau sudah mengakui tauhidur rububiyah, mengharuskan dia untuk melakukan tauhidul uluhiyah, bima'na
Dalam artian annal iqrara bitauhidir rububiyah yujibul iqrar bitauhidil uluhiyah wal qiyam bihi. Artinya adalah bahwa sesungguhnya ikrar, pengakuan kita akan tauhidir rububiyah, mengharuskan kita untuk mengakui juga tauhidul uluhiyah wal qiyami bihi, dan melaksanakan tauhidul uluhiyah. Faman arafa anna Allah rabbahu wa khaliqahu wa mudabbira umurih wajib alaihi an ya'budahu wahdahu la syarikalah. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabbnya, Allah adalah penciptanya, Allah adalah pengatur segala urusan-urusannya, maka kewajiban baginya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tauhid mulkiyah, yaitu Anda sekalian, adalah sebuah konsep dalam akidah Islam untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan tauhid mulkiyah. Bahwa tauhid mulkiyah, kita lihat dulu dari pengertian bahasanya, ya. Secara istilah, tauhid mulkiyah atau al-mulk, ya, berasal dari kata malaka yamliku atau al-mulk, yang memiliki pengertian meliputi kewenangan Allah Subhanahu wa taala dalam menguasai atau mengelola kehidupan di dunia ini. Dari kata ini dibentuk istilah al-mulk yang artinya kerajaan. Hubungan antara al-mulk, ya, malik atau kekuasaan dengan kerajaan kemudian menjadi jenis dan macam. Sebagaimana yang kita lihat, setiap kerajaan itu memiliki kekuasaan, dan tidak setiap atau semua kekuasaan itu memiliki kerajaan. Mudah-mudahan kita bisa paham bersama bahwa kekuasaan kita di permukaan bumi ini itu terbatas, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah abadi atau kekal. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dengan kekuasaannya di permukaan bumi ini. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan ada yang di bawah bumi, itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya. Berkaitan dengan ini, maka tauhid mulkiyah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Saya bacakan beberapa ayat di antaranya sebagaimana yang kita lihat di layar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ila akhir ayat. Di mana kita melihat dalam salah satu ayat ini ada kata-kata malikin nas, ya. Malikin nas artinya malik an-nas, manusia. Ada kata-kata raja, ya, manusia, ya, atau yang menguasai manusia, ya, kehidupan di permukaan bumi ini. Ya, kehidupan di permukaan bumi ini kan dari makhluk hidup ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada makhluk yang kemudian kita tidak bisa lihat, tapi kita tetap harus mengimani. Iman artinya kita percaya bahwa itu adalah ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ini adalah bentuk pertanyaan, ya, kepada kita semuanya, tapi tidak butuh jawaban. Ini mentakkidkan kepada kita, menekankan kepada kita
sebuah pertanyaan, apakah kamu tidak mengetahui annallah, bahwa sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, ialah Allah yang memiliki apa? As-samawat wal ard, langit dan bumi. Itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhid mulkiyah, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan syahadat, 2 kalimat syahadat ya, sebagai bentuk rukun Islam. Di sini ada 2 kalimat syahadat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allah, aku bersaksi bahwasanya alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Allah itu artinya Tuhan, illa kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna, dan aku asyhadu anna, bersaksi anna sesungguhnya Muhammad, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Rasul, apa itu Rasul? Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Perlu bedakan 2 kalimat syahadat. Contoh pengamalan tauhid mulkiyah yang berikutnya adalah bukti yang lain Anda sekalian. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas. Allah dalam surat pertama Al-Fatihah, Allah membicarakan tentang siapa Allah. Allah menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa? Rabb alamin. Nah, Allah sudah menyatakan dirinya. Siapa Allah? Ya Rabb. Ya. Ar-Rahman Rahim. Nah, inilah yang disebut bagaimana Allah, sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat ini bagaimana Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Asmaul Husna ya. Karena siapa Allah? Malik, Raja. Allah itu Raja. Kemudian siapa Allah? Iya, karena berdua hanya kepadanya kita ya, kami mengabdi dan kepadamu tolong. Jadi Allah itu siapa? Ya, tempat mengabdi, tempat minta tolong, itulah yang ilah gitu ya. Nah, lebih jelas lagi dalam surat terakhir ya, An-Nas. Coba lihat, ini lebih jelas lagi. Siapa Allah? Ya, Allah mengatakan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, bagaimana hubungan ketiganya ya? Coba kita perhatikan. Untuk ke sana kita lihat dulu ya, artinya dulu. Allah sebagai Rabbin Nas. Apa itu Rabb? Pencipta, pemelihara, pendidik manusia. Itu Rabb. Malik, raja, penguasa, pemilik manusia. Ilah, yang disembah, yang dicintai, yang ditakuti. Nah, begitu. Itu kalau secara pengertian ya. Kemudian sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta itu nggak butuh wakil. Cukup mengatakan kun fayakun, jadi. Itu rububiyah ya. Tauhid rububiyah lah meyakini bahwa Allah mencipta dan menciptakan itu cukup dengan kun fayakun. Kemudian ilah. Nah, ini yang permasalahan manusia di dunia itu masalah ilah ya. Jadi seolah-olah kita menyembah kepada itu harus ada wakil ya. Ada wakil. Apa wakilnya? Ya seperti yang disebutkan hari tadi, ada Yesus, ada dewa, ada apa. Sebenarnya itu wakil, karena dia yakin bahwa Tuhan pencipta ada. Jadi dewa itu hanya sebagai perantara aja gitu ya. Nah, ini sebagai ilah. Sedangkan Allah sebagai Malik ya, sebagai Malik, Allah itu raja tadi, raja manusia. Nah, kita ingat ya, sebagai raja itu seorang raja harus punya wilayah hukum, punya aparatur ya, punya undang-undang, punya rakyat. Ini raja. Jadi nggak ada raja tanpa wilayah hukum ya. Tidak punya aparat, tidak punya undang-undang, itu bukan raja namanya. Nah, apakah Allah raja? Ya raja.
Coba lihat wilayah hukum. Allah punya wilayah hukum, namanya jagat raya. Nah ini ayatnya ya. Wilayah hukum Allah ini meliputi jagat raya, wilayah hukumnya. Ya. Kemudian aparaturnya itu malaikat. Malaikat ini ya artinya aparatur ya. Kemudian Rasulullah juga aparat. Untuk di muka bumi itu Rasulullah ya, untuk mengejawantahkan kitabullah tadi ya. Nah, undang-undang kitabullah ya. Allah itu punya undang-undang namanya kitabullah. Kemudian Allah punya umat, punya rakyat, ya punya, yaitu makhluknya sendiri. Nah, jadi Allah sebagai raja. Hanya masalahnya kalau Allah sebagai raja bagaimana? Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami adalah ini coba lihat. Ya. Hubungan Allah dan Rasul. Jadi kalau kita lihat dalam rukun iman ya, rukun iman ini ya, rukun iman pertama iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah. Ini kan rukun iman 1 2 3 4 ya. Jadi Allah menurunkan kitab melalui malaikat kepada Rasulullah untuk menjadi aturan namanya al-Islam. Nah itu ya, ini ya. Kemudian ini ya, coba lihat, perhatikan rukun iman ya. Rukun iman kepada Allah sebagai malik, iman kepada malaikat sebagai aparat, iman kepada kitabullah sebagai undang-undang, iman kepada Rasulullah sebagai petugas. Sedangkan iman yang kelima adalah tujuan akhir. Kita harus yakin kepada hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah, karena manusia tidak yakin kepada akhirat, dia hidupnya ya kufur gitu. Nah, iman ke akhirat ini bagi orang yang berbuat baik, yang melaksanakan undang-undang, yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia surga. Sedangkan bagi yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabullah, maka dia neraka. Nah, kita harus yakin ini ya, iman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi ketentuan Allah ya. Jadi kita harus yakin kepada ketentuan Allah ya. Undang-undang tertulis dan yang tidak tertulis. Bisa tertulis ya, dalam Al-Quran ya, itu aturan-aturan Allah. Kemudian ada yang tidak tertulis, kauniyah, adanya penciptaan alam, kemudian adanya proses alam. Itu kan kita harus yakin. Contohnya begini ya, menurut alam kalau benda jatuh ke tanah karena itu mengandung gravitasi. Nah itu ketentuan Allah ya. Adanya hujan, angin itu ketentuan Allah. Nah itu salah satu ya. Nah hanya memang dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4 itu dalam satu kalimat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ya. Amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. 4. Sedangkan yang ini terpisah ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun, dan orang yang takwa itu yang yakin kepada hari akhirat, iman kepada hari akhirat ya. Kemudian qada dan qadar juga dalam Al-Quran banyak dikisahkan oleh Allah ya. Demikian ya hari, mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh para pemirsa ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk renungan ya. Demikian.